Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang tetap bersukacita karena penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Saudaraku, seringkali saat tekanan hidup datang bertubi-tubi, bibir kita jauh lebih cepat mengeluh daripada kita bersyukur. Padahal, keluhan hanya akan memperkeruh suasana hati kita dan menjauhkan kita dari ketenangan batin. Mari kita belajar mengalihkan pandangan kita dari besarnya masalah yang sedang terjadi kepada besarnya kuasa Tuhan. Saat kita mulai memuji nama Tuhan, keluhan akan bungkam dan sukacita sejati pun akan hadir dalam hati kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, seringkali lidah kami lebih cepat mengeluh daripada bersyukur saat menghadapi tantangan kehidupan. Ampuni kami jika hari ini kurang percaya dan akan penyertaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Ampuni hati kami ya Tuhan. Melalui renungan ini ajarilah kami suatu strategi rohani untuk membungkam setiap keluhan dan menggantinya dengan suatu pujian yang tulus. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kami memuliakan nama-Mu sehingga sukacita-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda memperhatikan betapa mudahnya kita mengeluh, terjebak macet sedikit pada saat kita berangkat beraktivitas, mulut langsung berkomentar dengan negatif. Saat cuaca terlalu panas, kita menggerutu. Saat pekerjaan menumpuk, kita merasa menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Mengeluh seolah-olah menjadi suatu bahasa ibu yang kedua bagi banyak dari kita. Keluhan keluar secara otomatis tanpa perlu dipelajari dan seringkali tanpa kita sadari. Namun Alkitab menawarkan sebuah gaya hidup yang sangat kontras dengan budaya mengeluh ini. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 2, Raja Daud menuliskan sebuah komitmen yang sungguh luar biasa. Mari kita baca Mazmur pasal 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudaraku, kata kunci yang sangat menantang di sini adalah pada segala waktu dan tetap di dalam mulutku. Daud tidak menyatakan bahwa ia memuji Tuhan hanya saat mendapatkan bonus kerja misalnya, atau saat doa-doanya dijawab seketika. Ia memilih memuji Tuhan sebagai sebuah gaya hidup, sebuah strategi untuk menjaga hatinya tetap selaras dengan surga. Mari kita pelajari bersama bagaimana kita bisa membungkam keluhan dan menggantinya dengan pujian melalui strategi rohani yang praktis dan yang mendalam. Sebelum kita bisa menghentikan keluhan, kita harus mengerti mengapa kita melakukannya. Mengeluh sebenarnya adalah ekspresi dari ketidakpuasan hati yang merasa bahwa Tuhan atau situasi
tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Secara psikologis, mengeluh itu memberikan suatu kelegaan yang sesaat. Namun secara spiritual, keluhan itu bertindak seperti suatu racun yang lambat laun akan mematikan iman kita, mematikan pengharapan kita, mematikan semangat kita. Saat kita mengeluh, kita ini sedang membesarkan masalah kita dan kita mulai mengecilkan akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pengharapan Tuhan. Keluhan adalah suatu bentuk dari doa yang salah alamat. Alih-alih membawa beban kepada Tuhan dengan iman kita justru menyebarkan suatu ketidakpuasan kita kepada orang lain atau bahkan meratapi nasib kita di hadapan Tuhan dengan nada menuntut. Saudaraku yang terkasih, sangat penting untuk melihat latar belakang saat Daud menulis Mazmur ini. Daud tidak sedang duduk santai di singgasana sambil minum kopi atau sambil minum teh. Ia menulis ini saat dia baru saja lolos dari maut setelah berpura-pura menjadi orang gila di hadapan Abimelek. Saudara dapat baca pada 1 Samuel pasal 21. Daud sedang dalam suatu pelarian. Daud sedang merasa sangat terancam dan hidup Daud dalam ketidakpastian. Dalam kondisi yang tertekan itulah, pilihan logis manusia adalah mengeluh. Mungkin orang akan berkata, "Tuhan, mengapa hidupku kok begini?" Mungkin Daud bisa saja berkata, "Tuhan, mengapa Raja Saul mengejarku? Mengapa aku harus berpura-pura menjadi orang gila?" Namun Daud memilih suatu strategi yang berbeda. Ia memutuskan bahwa mulutnya akan penuh dengan pujian. Daud tahu bahwa pujian adalah suatu senjata rohani untuk mengusir depresi, mengusir perasaan yang tertekan, dan juga mengusir kecemasan dan ketakutan. Yang pertama, kesadaran. 5 detik pertama. Strategi rohani yang pertama adalah melatih kesadaran kita. Keluhan itu bisa dimulai dari pikiran sebelum keluar melalui lidah kita. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Misalnya, Anda mendapat teguran dari atasan, atau saat di jalan raya tiba-tiba ban motor Anda bocor. Ada jeda beberapa detik sebelum Anda bereaksi. Gunakan hukum 5 detik untuk membelokkan arus perasaan Anda. Sebelum kata-kata negatif keluar dari mulut Anda, ingatkan diri Anda pada Mazmur pasal 34 ayat 2 ini. Katakan dalam hati Anda di posisi 5 detik itu, "Tuhan, ini tidak enak, tapi aku memilih untuk memuji Engkau." Sambil menuntun motor Anda yang bocor. Dengan menangkap keluhan sebelum kita berucap, Anda itu sedang memutuskan suatu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu diputuskan dalam otak Anda dan dalam roh Anda. Yang kedua, mengganti mengapa menjadi siapa. Keluhan seringkali berpusat pada pertanyaan, mengapa ini terjadi pada hidupku? Pertanyaan seperti itu jarang membawa kita pada suatu kedamaian. Strategi rohani untuk membungkam
adalah dengan mengalihkan fokus dari mengapa, ini soal situasi, kepada siapa. Ini tentang Tuhan. Bukan mengapa aku sakit terus, tetapi diganti dengan Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa, Sang Penyembuhku. Aku memujimu karena kasih setiamu tidak bergantung pada kondisi fisikku. Saat kita mulai menyebutkan atribut-atribut Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang keadilan Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan, maka masalah itu memang tidak serta-merta menjadi hilang. Tetapi masalah itu akan kehilangan suatu kekuatannya untuk mengintimidasi hidup kita. Pujian menempatkan masalah pada suatu perspektif yang benar, yaitu Tuhan itu maha besar. Dan masalah kita ini hanyalah suatu debu kecil di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga, disiplin kosakata syukur. Kita perlu dengan sengaja membangun suatu kosakata yang baru. Jika biasanya mulut kita ini dengan fasih berkata, "Aduh, sial sekali hari ini," maka kita harus melatih mulut lidah kita ini untuk berkata, "Terima kasih Tuhan, haleluya, untuk perlindunganmu hari ini." Cobalah latihan ini. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh tentang satu masalah, tantanglah diri Anda untuk menyebutkan 3 hal yang bisa Anda puji atas kebaikan Tuhan. Jika Anda ingin mengeluh tentang rumah yang berantakan, puji Tuhan karena Anda memiliki suatu keluarga yang hidup di dalam rumah itu dan atap untuk kita bisa berteduh bersama-sama dengan keluarga kita. Jika Anda mengeluh tentang kemacetan lalu lintas, pujilah Tuhan karena Anda memiliki kendaraan, sepeda motor atau mungkin mobil, atau juga biaya untuk Anda naik transportasi umum. Sementara ada banyak orang harus berjalan kaki berkilo-kilometer. Saudaraku, perhatikan frasa yang berkata, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Mengapa disebut korban syukur? Ya saudaraku, seringkali kita ini memuji Tuhan saat kita sedang tidak ingin melakukannya. Saat hati hancur, saat dompet kita sedang kosong, atau saat kita disakiti atau dikhianati oleh teman kita, maka memuji Tuhan akan terasa seperti sebuah pengorbanan yang berat. Namun justru di saat itulah pujian kita ini memiliki suatu aroma yang paling wangi di hadapan Tuhan. Pujian saat semuanya sedang baik-baik saja, itu adalah wajar. Tetapi pujian di tengah badai kehidupan, seperti Daud yang sedang dikejar-kejar, itu adalah sebuah pernyataan iman yang membungkam musuh kita. Setan tidak bisa bertahan di atmosfer yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan kita. Saat Anda memuji Tuhan di tengah berbagai macam kesulitan, berbagai macam kecemasan dan persoalan hidup, Anda itu sedang menyatakan bahwa Tuhan itu jauh lebih berharga daripada semua kenyamanan Anda yang mungkin saat itu sedang terganggu karena banyaknya persoalan hidup. Saudaraku, apa dampak yang nyata
bagi kesehatan mental dan juga rohani saat kita bersyukur. Secara ilmiah, bersyukur dan memuji terbukti menurunkan tingkat stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Namun secara rohani, dampaknya jauh lebih dalam lagi. Pujian itu membuka pintu bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Mazmur 22 ayat 4. Saat Anda mengganti keluhan dengan pujian, Anda itu sedang mengundang hadirat Tuhan masuk dalam situasi hidup Anda. Dan di mana di situ ada hadirat Tuhan, maka di situ ada suatu kebebasan, ada sukacita, dan ada kekuatan yang baru. Keluhan itu menutup pintu hati, tetapi pujian membuka pintu hati lebar-lebar untuk dapat menerima mukjizat Tuhan. Saudaraku, bagaimana agar puji-pujian itu tetap dalam mulutku? Kita harus menjadikannya suatu pengaturan awal di dalam hidup kita. Ini memerlukan latihan yang terus-menerus. Mulailah pagi hari Anda dengan memuji Tuhan sebelum Anda ngecek ponsel Anda. Isi waktu perjalanan Anda, misalnya di tengah kemacetan lalu lintas, naikkan suatu puji-pujian atau doa penyembahan, bukan mendengarkan berita-berita yang memicu kekhawatiran dan kecemasan. Tutup hari Anda di malam hari dengan menyebutkan kebaikan Tuhan, bukan menghitung kerugian-kerugian yang terjadi yang Anda alami di hari itu. Jangan menunggu Anda merasa ingin memuji. Perasaan itu seringkali menipu. Pujian adalah suatu keputusan kehendak Anda. Katakan pada jiwa Anda seperti pada pemazmur yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Mazmur 103 ayat 1. Kadang kita harus memerintahkan jiwa kita sendiri untuk berhenti mengeluh dan mulai menyembah, mulai memuji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, membungkam keluhan bukan berarti kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja atau menjadi orang yang naif. Membungkam keluhan berarti kita menolak untuk dikuasai oleh pikiran yang negatif karena kita tahu siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Raja Daud membuktikan bahwa mulut yang penuh dengan pujian adalah kunci menuju kemenangan rohani yang sesungguhnya. Mari kita berkomitmen mulai hari ini, saat dunia menawarkan 1000 alasan untuk kita mudah menjadi mengeluh, kita akan membalasnya dengan 10.000 alasan untuk kita memuji Tuhan dan bersyukur. Ingatlah saudaraku, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan itu tetap sama, baik itu kemarin maupun hari ini dan untuk selama-lamanya. Jika Tuhan itu layak dipuji saat kita berada di puncak gunung kesuksesan, maka Tuhan itu juga sangat layak dipuji saat kita berada di lembah yang paling dalam sekalipun. Gantilah mengapa ini terjadi menjadi terima kasih Tuhan, Engkau bersamaku. Biarlah puji-pujian bagi Tuhan tetap ada di dalam mulut kita pada segala waktu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu dalam renungan ini yang mengingatkan kami untuk memuji Engkau di segala waktu. Kami mengaku bahwa seringkali bibir kami lebih cepat mengeluh daripada bersyukur saat menghadapi kesulitan. Hari ini kami mohon ampun atas setiap kata keluhan yang melemahkan iman kami. Ya Tuhan, ajarlah kami suatu strategi rohani untuk membungkam setiap sungut-sungut dengan kalimat pujian yang mengagungkan nama Engkau. Ubahlah fokus kami dari beratnya beban persoalan hidup menjadi besarnya akan kuasa-Mu. Biarlah puji-pujian kepada Engkau tetap ada dalam mulut kami, baik di masa suka maupun di masa duka, sehingga sukacita Engkau itu menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.